Sugan jadi pientengen ngarah jadi pientengen ngarah jadi pientengen. Ya, selamat sore kawan-kawan. Sekarang saya ada di Danau Hutan, tepatnya Danau Hutan Cibunian, yaitu di sekitar daerah atau kawasan perhutani dekat perbatasan Gunung Mas Sigit, Kamojang, Bandung, dan Garut. Dan ini merupakan bagian daripada kawasan atau wilayah perhutani yang ada di Kabupaten Garut. Ini cukup indah dan sangat indah, bukan cukup menurut saya ya, sambil santai. Saya ingin menjelaskan ada misteri tentang Danau Hutan Cibunian yang dikenal sekarang ini oleh masyarakat, terutama anak-anak milenial, itu adalah Danau Hutan Ciberem. Tapi sebenarnya nama sebenarnya adalah Danau Cibunian. Cibuni itu artinya, ci itu air, buni artinya tersembunyi. Kata orang Sunda bilangnya Cibunian, artinya danau yang ada tengah hutan yang susah atau ditembus oleh manusia karena diliputi, disembunyikan oleh pepohonan hutan-hutan yang lebat. Perlu diketahui bahwa ada misteri sejarah. Kapan sebenarnya ditemukannya Danau Hutan Cibunian atau yang dikenal dengan sebutan Danau Hutan Ciberem ini? Pada dasarnya masyarakat di sekitar kawasan Lebak Bulus, ya, bukan Lebak Bulus, Legok Bulus, kemudian Samarang, Pasirwangi, dan daerah Pangkalan Kamojang di sebelah sana yang kalau terus ke sebelah barat utara itu adalah Kabupaten Bandung. Orang sudah mengenal bahwa di tengah-tengah hutan itu ada 7 danau atau talaga dalam bahasa Sunda itu. 7 danau, dan sekarang sudah ditemukan hanya baru 2 dan sudah dibangun. Pada tahun 1204 sebetulnya mulai dibukanya. Pada masa itu berbarengan dengan proyek Arboretum, yaitu proyek pembentukan kawasan hutan, tanaman hutan untuk keperluan akademis dan penelitian. Nah, 7 danau ini sebenarnya pernah diketemukan atau pernah dijadikan sebagai pusat pergerakan perlawanan terhadap pendudukan Belanda oleh pasukan Kiai Haji Badruzzaman. Beliau adalah seorang kiai yang sangat piawai, seorang sufi, tapi juga berjuang menentang terhadap pendudukan Belanda di Kabupaten Garut, tepatnya 1947 sampai 1948. Beliau berjuang dari kampung Al-Falah Biru, dari pondok pesantren ke kampung ke kampung-kampung sebelahnya, sampai juga ke sini melalui gunung di sebelah sana, yaitu Gunung PLP atau Citiis, masuk ke sini, nanti menyeberang ke Gunung Mas Sigit, masuk ke Majalaya, ke Padalarang, dan terus berkeliling, berjuang, bergeliat dengan 40 pasukan untuk melawan pendudukan Belanda tahun 1947 sampai 1948. Beliau dikenal oleh orang Belanda sebagai Raja Bedug, sementara di kalangan masyarakat disebut sebagai Syekhuna, yaitu guru kita semuanya, karena beliau adalah seorang sufi sekaligus juga seorang penyebar Thariqah Tijaniyah di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan sanad dari Syekh Ali At-Thayyib. Syekhuna Badruzzaman dengan pasukannya yang 40 orang itu sambil bergerilya dengan taktik kholwat dan hijrah, sampailah di tempat ini yang pada masa itu ada 7 danau.
di tengah hutan belantara dan dijadikan sebagai basis perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda dan sekaligus melakukan taktik hijrah dan holwat. Holwat artinya penggodokan batin dengan cara takuruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang-orang sufi, ahli tasawuf, ahli tarekat itu melakukan perlawanan bukan hanya menggunakan taktik perang fisik tapi juga dengan doa-doa. Yang terkenal Kiai Badiuzzamana atau Syekhuna Badiuzzamana ini ketika diserang oleh musuh, tempat persembunyiannya 5 menit sudah tidak ada, karena memang Kiai Badiuzzamana ini termasuk mendapatkan ada karomahnya, itu mengerti tentang musuh kapan akan datang. Nah, di tempat inilah Kiai Badiuzzamana atau Syekhuna Badiuzzamana yang dimana sekarang ini banyak murid-muridnya dalam Thariqah Tijaniyah, itu adalah melakukan gerakan holwat di sini, yaitu penggodokan batin beberapa minggu, beberapa hari, kemudian setelah itu melakukan penyerangan terhadap kantong-kantong tentara Belanda pada masa itu. Nah, sekali lagi itu sejarah sebetulnya bisa tidak lagi misteri kalau begitu. Artinya ditemukan oleh Kiai Badiuzzamana yang pertama kali tentang danau hutan Cibunian ini, yaitu pada tahun 947 sampai 948, dan dijadikan sebagai basis perjuangan sekaligus basis riyadhah untuk meningkatkan kekuatan batin takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga energi ruhani, energi spiritual itu mengental dan beri kekuatan besar untuk melawan penjajahan Belanda sekaligus melakukan dakwah dalam bidang agama dan khususnya adalah pada bidang Thariqah atau Thariqah Tijaniyah dalam hal ini. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2004, karena berkembang secara tradisi lisan, dibukalah 2004 mulai dibuka dan sudah ada tembok-tembok, belum ada tembok-tembok. Tahun 2004 saya masih kesini, itu masih hutan belantara dan baru ditemukan digali danau ini, di mana danau ini tertimbun oleh pepohonan hutan-hutan. Ternyata setelah dibuka di dalam ini ada danau-danau, ini danau yang satu ini, kemudian ini kedua, dan mungkin ada kita bisa melihat lagi ke sana danau ketiga, keempat. Namun untuk hari ini dicukupkan saja sebab masih jalan-jalannya masih belantara dan kemungkinan besar kita akan coba telusuri. Kita kembali kepada tentang sejarah ini. Jadi sejarah ini sekali lagi saya mengulangi lagi bahwa orang yang pertama menemukan dan sekaligus menggunakan danau Cibunian, danau hutan Cibunian atau yang dikenal dengan danau Ciberem ini adalah Kiai Badiuzzamana dengan 40 pasukannya, yaitu ketika melakukan perlawanan terhadap Belanda kedua, yaitu tahun 47 sampai 48 dengan taktik gerakannya yaitu holwat dan hijrah. Itu dari aspek sejarah. Sementara juga ada yang berkembang dalam aspek mitologi, yaitu adanya mitos bahwa di danau ini ada jenis ikan namanya ikan mas, itu tidak boleh diambil. Kalau diambil itu bisa mendatangkan malapetaka. Diyakini oleh masyarakat sekitar ini kalau mengambil ikan itu akan meninggal dunia. Itu mitos. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan juga bahwa selain daripada danau ini juga ini adalah hutan-hutan yang masih utuh, hutan-hutan yang cukup indah dan juga bisa diberdayakan. Dan sekarang juga untuk daerah pertanian, daerah perhutani ini sudah ada kebun-kebun kopi terutama, sehingga dikenal dengan kopi Garut Kamojang yang sangat enak dan sedap. Kita lanjutkan perjalanannya lagi untuk menelusuri sekitar danau Cibunian atau danau hutan Cibunian ini. Kita lanjutkan. Kita istirahat sebentar, minum kopi aja dulu.